Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Ibu lihat kalian sudah semangat sekali ya pagi ini. Iya, Ibu. Pasti. Semua sehat? Alhamdulillah. Baik. Nah, kalau begitu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Untuk ketua kelas boleh tolong pimpin doanya? Iya, baik. Oke, silakan Raihan. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya diawali dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Raihan. Ibu lihat ada beberapa bangku yang kosong. Apakah ada yang tidak hadir? Iya, Ibu, ada 3 orang. Oh, 3 orang. Siapa saja itu Raihan? Ada Muhammad Afif, ada Afif, siapa lagi? Abdul, Jeffrey dengan dan Siti Nurhanita, Ibu. Oh, jadi Jeffrey, Jenda Jadi dan Abdul, Muhammad Afif, dan Siti Nurhanita. oh, oke, baik. Kalau boleh tahu mereka kenapa ya? Kalau untuk Siti Nurhanita itu, Ibu, sakit. Kalau Afif dan Jeffrey itu tadi memberitahu saya kalau di sini Ibu lagi ada acara keluarga katanya, Ibu. Oh, untuk yang sakit kalian sudah menjenguknya? Belum, Ibu. Nanti kalau misalnya sesudah pulang sekolah atau pas kalian sudah ada kesempatan, jangan lupa untuk menjenguk Dinda ya. Iya, Ibu. Dan kalian juga harus tetap menjaga kesehatan agar tidak sakit. Ya. Baik. Jadi sebelum mulai pada pembelajaran, di sini Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Nah, siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Saya. Oke, Ningsi. Ningsi punya apa? Ada ayam, Ibu. Oh, ada ayam. Wah, bagus sekali ya. Ternyata di rumah Ningsi ada ayam. Oke, Masa dan Raihan ada apa di rumahnya selain ayam? Saya ada kura-kura, Ibu. Wah, Ada kura-kura. ayam juga. Iya, ada apa lagi? Ada anjing. Oh, ada anjing. Ada kucing. Wah, ternyata banyak sekali ya hewan-hewan yang ada di rumahnya Raihan. Dan hewan-hewan tersebut sangat beragam. Ya. Nah, jadi topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang, apakah ada yang tahu? Hewan. Iya, tentang hewan. Ayo, tentang apa? Keanekaragaman hewan. Oh, keanekaragaman hewan. Itu masih kurang tepat ya. Tapi masuk. Jadi topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang keanekaragaman hayati. Nah, jadi di sini Ibu sudah menuliskan 2 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Untuk yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan 3 tingkat keanekaragaman hayati dan contohnya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menyebutkan manfaat dari keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pada pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi untuk sekarang kalian membagi diri ya menjadi kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Dan di sebelah sini adalah kelompok 1, kemudian di sebelah sini kelompok 2. Oke, silakan bergerak. Semua sudah duduk ke kelompok? Sudah, Ibu. Ibu. Baik, jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ini untuk kelompok 1, kemudian ini untuk kelompok 2. Jadi coba dibuka LKPD yang sudah diberikan. Marsa, iya coba tolong dibuka LKPD-nya. Nah, di LKPD tersebut sudah ada beberapa
tugas yang harus kalian jawab. Untuk yang kelompok 1 itu coba dilihat Raihan. Ya Ibu. Nah, jadi di situ kan kalian harus mengisi tabel yang sudah Ibu berikan, tabel yang kosong. Begitu juga untuk yang kelompok 2. Jadi untuk yang kelompok 1 itu materinya tentang keanekaragaman hayati. Di situ kan ada 3, benar kan? Ya, jadi untuk yang tabel pertama itu ada tingkat keanekaragaman gen. Kemudian yang kedua, ini masih untuk yang kelompok 1 ya. Untuk yang tabel kedua itu dia tentang keanekaragaman tingkat. Oh iya, contoh makhluk hidupnya. Kemudian ada alasan kan? Oke. Dan untuk yang kelompok 2, jadi di situ kalian harus menuliskan manfaat dari keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya ya, jangan sungkan bertanya kepada Ibu. Baik, jadi sekarang silakan mengerjakan tugasnya. Dan Ibu akan Iya, silakan si Yulan. Kenapa Yulan? Iya, materinya kenapa? Ada masalah apa? Saya tidak mengerti paragraf sini Bu, apakah ini tolong membuat posisi atau bagaimana Bu? Nah, kan di sini kan ada tabel. Tabelnya ini kan masih kosong. Jadi di sini Yulan dan teman-teman kelompok 1 hanya akan menuliskan contoh dari tingkat keanekaragaman gen itu seperti apa. Kemudian alasannya itu apa? Mengapa dia dikatakan keanekaragaman gen, tingkat gen? Baik Bu, terima kasih. Gitu. Ibu kan itu ada contoh dari makhluk hidupnya. Iya. Nah, berarti alasannya itu kayak kenapa hewan ini termasuk dalam Tingkat keanekaragaman gen. Nah, misalnya kan ayam kan. Ayam itu kan ada beberapa jenis. Kan ada ayam kampung. Dan juga ada ayam negeri dan juga ada ayam hutan. Iya, ayam hutan. Itu kan salah satu contohnya. Jadi itu bisa kalian masukkan dalam contohnya. Tapi kalian harus mencari contoh yang lain selain yang sudah Ibu berikan tadi, selain ayam. Baik Bu. Paham? Paham, Ibu. Oke, begitu. Dan untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah ada masalah terkait dengan manfaat dari keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari? Nanti kan dalam kehidupan sehari-hari itu kan ada berbagai bidang. Jadi ada yang bidang pangan. Jadi ya ada 3 sesuai dengan perintah yang sudah tertera dalam LKPD. Jadi disesuaikan saja ya dengan perintah dari LKPD itu tersendiri. Baik Bu. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan lagi silakan ya. Ya Bu. Baik. Oke, perhatikan. Jadi waktu pengerjaannya itu hanya 5 menit ya. Karena nanti setelah kalian berdiskusi, kalian akan memaparkan hasil dari tugas yang sudah diberikan. Semua paham? Baik. Jadi ini kan contohnya itu ada kayak ayam itu berarti kayak
Oke, silakan Adrian isi. Untuk kelompok 2 dan teman-teman kelompok 1 lainnya harap didengarkan ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi kelompok 1 itu mendapatkan soal membedakan antara tingkat keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Kemudian memberikan contoh dan memberikan alasan mengapa makhluk hidup tersebut masuk pada keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Misalnya pada tingkat keanekaragaman gen, contoh makhluk hidup yang kami ambil itu adalah kucing, yaitu antara kucing Anggora dengan kucing kampung. Mengapa disebutkan keanekaragaman gen? Karena dia berbeda warna dan ukuran, tetapi masih satu spesies. Kemudian untuk keanekaragaman spesies, yaitu kami mengambil contoh harimau dan kucing. Alasannya yaitu dia masih satu famili, tetapi beda spesies dan habitatnya. Kemudian untuk ekosistem, kami mengambil contohnya yaitu hutan hujan tropis. Untuk alasan pemilihannya yaitu interaksi dari berbagai makhluk hidup dan lingkungan itu akan berbeda. Hutan hujan tropis. Itu dari kelompok kami, saya akan berbagi. Baik, jawaban yang sangat luar biasa Nancy. Tolong diberikan aplaus kepada kita. Dan sekarang bagaimana dari kelompok 2? Apakah ada tambahan? Oh, tidak ada. Baik, karena tidak ada, jadi silakan kelompok 2 perwakilannya 1 orang bisa mempresentasikan hasil diskusi tadi. Siapa yang mau mewakili? Saya Bu. Oke, silakan Anissa. Baik, untuk kelompok kami mendapatkan soal Waalaikumsalam. Silakan Bu Raihan. baik. Ya, silakan dilanjutkan Anissa. Baik, kami dari kelompok 2 ini mendapatkan tugas untuk mencari manfaat dari keanekaragaman hayati. Untuk teman-teman dari kelompok 1, tolong teman yang dari kelompok 2 diperhatikan ya. Nah, di sini ada beberapa manfaat, di antaranya yang pertama yaitu sebagai sumber pangan. Contoh makhluk hidup yang berperan di dalamnya yaitu ada padi, jagung, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada sebagai sumber obat-obatan yang mewakili sebagai yang kedua yaitu sebagai sumber obat-obatan. Contohnya seperti kina, obat malaria, kumis kucing, diuretik, dan temulawak. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai sumber sandang atau pakaian. Contohnya yaitu kapas, ulat sutra, dan domba. Dan yang terakhir sebagai sumber papan atau tempat tinggal. Contoh makhluk hidupnya yaitu jati, meranti, dan bambu. Mungkin hanya itu. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Anissa. Dari aplaus untuk kelompok 2. Nah, jadi dari kedua pemaparan materi dari 2 kelompok tadi, yaitu membahas tentang tingkat keanekaragaman hayati dan contohnya, dan juga manfaat keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Kalian semua sudah paham dengan kedua materi tersebut? Paham, Ibu. Baik, kalau sudah paham, itu sangat bagus ya. Dan di sini Ibu akan menjelaskan lagi agar pemahaman kalian lebih mendalam lagi tentang materi keanekaragaman hayati ini. Jadi tolong pada saat ini menjelaskan nanti kalian perhatikan ya. Jangan ada yang sendiri. Ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Iya, Ibu. Oke. Jadi sesuai dengan topik pembelajaran hari ini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang keanekaragaman hayati. Jadi masuk pada definisi atau pengertian. Nah, jadi keanekaragaman hayati ini dia disebut juga dengan biodiversitas. Disebut juga dengan apa? Biodiversitas. Baik. Biodiversity. Ya, betul sekali Yulan. Nah, jadi keanekaragaman hayati
Kemudian tingkat keanekaragaman hayati ini dia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama yang sudah dibahas oleh kelompok 1 tadi, ada gen, ada spesies, dan ekosistem. Nah, selain itu ada faktor alam yang menyebabkan mengapa terjadinya keanekaragaman hayati. Faktornya itu adalah gen dan lingkungan. Jadi dua ini yaitu gen dan lingkungan yang menyebabkan mengapa terjadinya keanekaragaman hayati. Baik, semuanya ibu mohon perhatiannya ke depan. Iya, Bu. Yaitu sudah bisa ibu lanjutkan? Iya, Bu. Baik. Jadi sekarang kita akan membahas tingkat keanekaragaman gen atau keanekaragaman tingkat gen. Jadi keanekaragaman tingkat gen ini dia merupakan keanekaragaman yang terjadi pada makhluk sejenis atau masih dalam satu genus yang sama. Nah, contoh dari keanekaragaman tingkat gen ini salah satunya adalah ayam atau bisa juga kucing seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, mengapa ayam ini dia masuk dalam keanekaragaman tingkat gen? Karena ayam itu kan dia terdiri dari beberapa jenis yang berbeda, tetapi dia masih satu genus. Nah, kan ada ayam hutan, ada ayam kampung atau ayam bertelur. Kemudian contoh lainnya itu adalah bunga mawar merah, ada bunga mawar putih, ada bunga mawar ungu, dan lain-lain. Jadi bunga mawar itu dia tidak hanya terdiri dari satu warna saja, dia juga terdapat beberapa spesies yang berbeda dan contohnya seperti yang sudah disebutkan tadi ada juga bunga mawar ungu. Nah, baik. Mengapa terjadi keanekaragaman tingkat gen? Itu disebabkan oleh perkawinan antara dua individu sejenis yang menghasilkan keturunan dari kombinasi susunan perangkat gen dari dua induk tersebut. Baik. Kemudian masuk pada keanekaragaman tingkat spesies. Nah, keanekaragaman tingkat spesies ini dia masih memiliki kerabatan yang dekat satu dengan yang lainnya, atau keanekaragaman pada spesies yang masih dalam satu famili yang sama. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Apriliansi tadi pada kelompok 1 tadi kan, mereka mengambil contoh harimau dan kucing. Nah, mengapa demikian? Karena harimau dan kucing ini dia masih satu famili. Nah, kemudian contoh lainnya itu ada pohon kelapa, pohon lontar, pohon aren, dan pohon pinang. Coba kalian ingat-ingat lagi bagaimana bentuk dari keempat pohon tersebut. Sama kan? Ya. Jadi meskipun mereka mirip, tapi tetap ada juga yang membedakan. Warna batangnya, atau jenis daunnya, atau bahkan buahnya. Tapi mereka masih satu tumbuhan dalam satu famili yang sama. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, ekosistem ini kan dia merupakan interaksi antara komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Keragaman interaksi komponen penyusun ekosistem ini dia akan membentuk keanekaragaman yang disebut keanekaragaman ekosistem. Nah, secara umum keanekaragaman ekosistem ini dia dibedakan menjadi 2. Ada yang dinamakan ekosistem terestrial atau daratan, dan juga ada ekosistem akuatik atau perairan. Nah, contoh dari ekosistem daratan yaitu dia hutan, sawah, gurun, padang rumput, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk ekosistem perairan contohnya seperti lautan, rawa, danau, dan sungai. Baik, untuk materi tentang 3 tingkat keanekaragaman hayati dan contohnya apakah bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Baik, jadi itu adalah 3 tingkat keanekaragaman hayati dan contohnya. Kan semua sudah paham. Jadi apakah Ibu sudah bisa melanjutkan ke materi selanjutnya tentang manfaat dari keanekaragaman hayati ini sendiri? Ya, bisa. Oke. Jadi semua tetap fokus ya. Ya, Ibu.
Baik, jadi sekarang kita akan belajar tentang manfaat dari keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kelompok 2 sudah memberikan beberapa contoh dari manfaat keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi ya. Ya. Yang pertama, manfaatnya itu dia dalam bidang pangan. Nah, contoh dari manfaat pangan ini, yaitu dia terdiri dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang dapat digunakan manusia sebagai sumber pangan. Contohnya itu dia ada sayuran, ada buah-buahan, dan juga ada lauk pauk. Kemudian yang kedua, dia masuk pada bidang sandang dan papan. Ya. Nah, untuk beberapa jenis hewan dan tumbuhan ini, dia dapat dijadikan sebagai sumber bahan sandang atau pakaiannya. Ya. Contohnya itu seperti kapas, ulat sutra, dan juga biri-biri. Ya, biri-biri. Oh, Domba-dombanya itu. Oh, domba Iya, itu. bumbunya. ya. Kemudian, selain dijadikan sebagai bahan sandang, berbagai jenis hewan dan tumbuhan ini juga bisa dijadikan bahan papan dalam pembuatan rumah. Nah, contohnya itu bisa menggunakan kayu jati. Semua tahu kayu jati kan? Tahu, Ibu. Nah, selain kayu jati, pohon mahoni juga bisa digunakan untuk pembuatan rumah. Ya. Selain itu juga, untuk membuat pagar dari rumah dan kursi juga bisa menggunakan bambu. Dan untuk pembuatan atap rumah bisa juga menggunakan daun lontar. Daun lontar. Iya. Daun lontar itu ada yang Iya. buahnya yang viral sekarang yang seperti yang teksturnya Yang seperti kayak celaka. celaka, iya. Ya. Semua sudah tahu kan? Iya. Baik. Jadi selain bisa digunakan sebagai bahan pangan, bahan sandang dan bahan papan, keanekaragaman hayati ini juga bisa digunakan untuk pengobatan dan kosmetik. Ya. Nah, untuk obat-obatan itu contohnya seperti jahe, kunyit, temulawak, dan juga arak-arak. Sedangkan untuk hewan sendiri yang bisa digunakan untuk pengobatan, dia contohnya seperti cacing untuk bisa mengobati penyakit tipes. Apakah kalian sudah tahu? Atau mungkin ada saudara kalian yang dia sakit tipes, kemudian dia diminumkan air dari rebusan Saya cacing? itu, saya Oh, sendiri. ternyata ada pengalaman langsung dari salah satu teman kalian ya. Ada juga rawan cicak, Ibu. Oh iya, cicak untuk apa maksudnya? Untuk penyakit ini Ibu batuk. Itu cicak yang diambil apanya? Telurnya, kepalanya, ekornya? Satu ekor satu tubuh Ibu. Satu badan ya? Iya, Ibu. Oh itu kemudian cicaknya diapakan maksudnya? Dikeringkan baru ditumbuk halus baru dimakankan. Dikeringkan dengan cara digoreng atau dijemur? Dijemur Ibu. Oh, itu ya. Iya, Ibu. Jadi selain cacing, ternyata cicak juga bisa digunakan untuk pengobatan. Nah, caranya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bunda tadi ya. Jadi jika kalian misalnya sudah minum obat-obatan kimia tapi ternyata kalian belum sembuh juga, kalian bisa menggunakan alternatif yang sudah diberikan oleh Bunda tadi, yaitu mencoba cicak untuk mengobati batuk. Ya. Oke, itu kan untuk yang obat-obatan. Sekarang masuk pada contoh kosmetik. Nah, contohnya itu yaitu minyak kemiri dan juga minyak kelapa. Minyak kemiri dan minyak kelapa dia bisa digunakan untuk melemaskan rambut atau menghaluskan rambut. Kemudian beras juga bisa digunakan untuk lulur. Jadi untuk para perempuan-perempuan yang mau mempercantik diri, jadi juga bisa menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah ya. Iya, Jadi Ibu. ada beras, bisa jadikan lulur, ada juga minyak kemiri dan minyak kelapa untuk digunakan dalam memperhalus rambut. Rambut. Ya. Oke. Jadi selain itu, kelompok 1 ada diskusi apa di sana? Kelompok 1. Iya, diskusikan tentang Oh, tentang minyak kelapa. Oh, Oh iya. iya, kalian sudah berencana nanti setelah dari sini mau mencobanya ya? Oh iya. Nanti ditahan dulu ya rencananya. Sekarang fokus dulu mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ya. Baik, Ibu. Oke. Jadi selain itu, ada juga beberapa bunga yang bisa digunakan dalam kosmetik. Contohnya dia seperti bunga mawar, melati dan juga bunga kamboja. Nah, jadi selain dari beberapa manfaat
Beberapa jenis tumbuhan dan hewan ini kan dia merupakan sumber keindahan, baik itu dari bentuk, warna maupun suaranya yang menjadikan hewan dan tumbuhan itu sebagai hiasan. Nah, salah satu contohnya ada ikan lohan. Kalian tahu ikan lohan? Tahu. Dari Lohan, lohan, ikan lohan, lohan dari lohan. Belum tidak. Oh, tidak tahu. Tidak tahu. Pernah lihat secara langsung itu dilihat di foto itu. Oh. Bagaimana ibu foto? Oke. Nanti sebentar akan Ibu tampilkan ya fotonya. Iya, Ibu. Nah, selain ikan lohan, ada juga ikan mas yang bisa dijadikan sebagai hiasan untuk memperindah rumah atau untuk hiasan rumah. Kalian tahu ikan mas kan? Tahu. Oke, jadi selain itu, kalau dari tumbuhan contohnya ada bunga anggrek bulan, ada bunga mawar, dan juga dari hewan-hewan itu contohnya selain ikan ada burung, yaitu ada burung kenari dan juga burung kutilang. Oke, ini adalah materi terakhir dari Ibu, yaitu manfaat pengetahuan dan teknologi. Jadi selain keanekaragaman hayati ini, selain dia bermanfaat dalam bidang pangan, sandang, pakan, pengobatan dan juga kosmetik, keanekaragaman hayati ini juga bermanfaat pada pengetahuan dan teknologi. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan kekayaan aneka flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, contohnya itu yaitu mengenai sumber makanan dan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan, bisa juga dia berasal dari rekayasa genetika dan lain-lain. Dari penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi terkait dari dua materi kita pada hari ini, apakah kalian sudah memahaminya atau masih bingung dari materi yang sudah Ibu jelaskan ini? Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan si Ibu nanti. Biasanya infonya dari materi keanekaragaman hayati ini itu kan sudah dijelaskan ada tingkat gen, tingkat spesies ekosistem, kemudian Ya. masuk pada manfaat. Tapi Bu, saya ingin bertanya pada bagian keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, tadi kan Ibu menjelaskan bahwa di ekosistem itu ada yang namanya keanekaragaman hayati akuatik dan juga terestrial. Nah, saya tadi Ibu kurang perhatikan, Bu. Kira-kira terestrial dan akuatik itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Nah, sebelum Ibu menjawab, apakah dari kalian ada yang ingin menjawab? Jadi di sini Sri Yulan masih kurang paham terkait materi keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Lebih tepatnya pada bagian ekosistem terestrial dan juga ekosistem akuatik. Tadi kan Ibu juga sudah memberikan contohnya. Jadi bagi yang masih ingat, tolong bisa mengulang kembali apa yang sudah Ibu jelaskan. Saya Ibu. Baik, silakan Aprianisi. Jadi Bu, untuk ekosistem terestrial itu seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ekosistem terestrial itu adalah ekosistem yang berada di daratan. Sedangkan ekosistem akuatik itu yang berada di perairan. Baik Bu. Baik, jawaban yang luar biasa. Dari aku untuk Aprianisi. Bagaimana Sri Yulan, apakah sudah bisa memahami? Ya Bu, saya Pak, ternyata kalau akuatik itu merupakan ekosistem yang ada di perairan, sedangkan kalau terestrial itu merupakan suatu ekosistem yang ada di permukaan, yang ada di permukaan darat seperti itu. Terima kasih Aprianisi. Oke, baik Ibu tambahkan sedikit. Jadi untuk ekosistem akuatik itu kan benar apa yang sudah dikatakan oleh Aprianisi. Itu dia membahas tentang air perairan kan. Dia contohnya ada lautan, ada rawa, ada sungai, ada danau. Nah, sedangkan untuk ekosistem terestrial sendiri atau yang daratan itu contohnya ada gunung, ada gurun. Ya, Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi di sini Ibu akan bertanya, khususnya kepada kelompok 2 ya. Nah, pertanyaannya, ini gampang saja yang sudah dijelaskan tadi. Tolong disimak ya, kalau bisa pertanyaannya dicatat, kemudian dijawab dulu. Oke, pertanyaannya, apa perbedaan antara keanekaragaman hayati tingkat gen dan juga keanekaragaman hayati tingkat spesies? Jelas pertanyaannya? Jelas Ibu. Baik, silakan dijawab.
Dari kelompok 2 siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu? Marsa atau Wiwi atau Walisa? Siapa? Marsa? Oh. Bagaimana dari kelompok 2? Apakah sudah ada jawabannya? Ada Ibu. Untuk kelompok 1 tolong didengarkan teman-teman dari kelompok 2 ya. Baik, Bu. Ya, silakan Marsa. Baik, variasi dari keanekaragaman gen itu yaitu variasi gen, sifat, dan salah satu spesies. Contohnya itu ada mangga. Mangga itu seperti mangga harum manis, mangga golek, dan mangga mana lagi. Selanjutnya ada keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies itu sendiri yaitu ada variasi antar jenis, spesies atau spesies makhluk hidup. Contohnya itu seperti burung, ada burung cendrawasih, merpati, dan elang. Baik, jawaban yang sangat bagus ya. Untuk kelompok 2 tolong diberikan. Baik, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau salah satu dari kalian agar bisa menyimpulkan atau mengulangi kembali penjelasan yang sudah Ibu berikan, agar Ibu bisa melihat apakah kalian ini betul-betul memahami penjelasan dari Ibu tadi. Ya. Jadi sebelum Ibu tunjuk, apakah ada yang bersedia untuk memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Ada Ibu. Oh, 3 orang ya? Dia saja, Bu. Ya. Oh, Bibi saja. Iya. Iya, silakan Bibi. Oke, untuk yang lain tolong diperhatikan ya. Ya, Ya, Bu. jadi jika kalian merasa ada yang masih kurang, bisa kalian tambahkan. Ya. Oke, silakan Bibi. Baik, saya akan menyimpulkan yaitu Sebentar, kalian bisa dengar suara Dwi? Tidak. Oke, Dwi tolong suaranya diperbesar sedikit ya, agar semua teman-teman bisa mendengarkan. Ya. Besar sedikit. baik, saya akan menyimpulkan dari hasil materi yang telah Ibu sampaikan, yaitu materi tentang keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen atau spesies dan ekosistem pada suatu daerah. Nah, tingkat keanekaragaman itu ada terbagi atas 3, yaitu ada tingkat jenis atau spesies, tingkat gen, dan tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat gen itu merupakan keanekaragaman yang terjadi pada makhluk sejenis atau masih dalam satu genus yang sama. Contohnya itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Marisa, yaitu variasi antar jenis spesies makhluk hidup. Contohnya itu seperti burung cendrawasih, merpati, dan juga elang. Nah, kemudian ada keanekaragaman tingkat jenis. Ya, tingkat spesies kan tadi sudah. Oke, sekarang masuk pada keanekaragaman tingkat ekosistem. Silakan Dwi. Nah, untuk keanekaragaman tingkat ekosistem itu adalah interaksi antara kelompok biotik dan abiotik di lingkungannya. Nah, secara umum keanekaragaman ekosistem dibedakan antara ekosistem terestrial atau daratan dan ekosistem akuatik perairan. Mungkin Baik, terima kasih Dwi. Beri aplaus untuk Dwi. Ibu rasa apa yang sudah disimpulkan oleh Dwi itu tadi sudah sangat bagus ya, sudah cukup mencakup dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, sekarang kita sudah masuk pada akhir pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum Ibu benar-benar mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kalian, salah satu saja dari kalian yang akan merefleksi pembelajaran pada hari ini. Di sini Ibu mau Musdalifah Badali yang akan merefleksi pembelajaran pada hari ini. Kepada Musdalifah, Ibu persilakan. Baik, saya akan merefleksi pembelajaran pada hari ini, terutama pada merefleksi diri saya sendiri. Nah, pada pembelajaran ini sebenarnya sudah cukup menarik karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi di sini saya kurang terlalu fokus dan mengakibatkan saya itu mengantuk. Atau mungkin pada materi ini karena berhubungan LCD-nya tidak bisa menyala, jadi gambar-gambar itu tidak ditampilkan sehingga saya itu merasa jenuh terhadap pembelajaran hari ini.
Baik, terima kasih Musda. Tepuk tangan untuk Musda. Nah, jadi apa yang sudah dikatakan oleh Musda Lipat tadi sudah benar ya. Dan untuk pembelajaran ke depannya, Ibu harap kalian apapun situasinya, kalian harus tetap fokus dalam memperhatikan pembelajaran. Karena dari kalian memperhatikan itu, kalian kan bisa mengingat materi-materi. Nah, pada saat kalian mengingat materi, pada saat ujian nanti kalian bisa menjawab dengan maksimal. Jadi pada saat kalian memperhatikan guru, itu juga nantinya akan berpengaruh pada hasil pembelajaran di akhir nanti. Dan Ibu mohon maaf juga karena tadi ada kesalahan teknis karena tadi LCD atau proyektor tadi tidak bisa menyala. Jadi Ibu tidak bisa menampilkan gambar-gambar dan itu membuat kalian jenuh atau bosan, bahkan mengantuk. Jadi agar dapat dalam pembelajaran pada hari ini, Ibu mau memberikan kalian tugas terkait dengan materi tadi. Ya. Tugasnya tolong dicatat ya. Ibu. Nah, tugasnya yaitu kan kalian tadi sudah mencari tentang contoh-contoh dari keanekaragaman tingkat gen, spesies dan ekosistem. Kalian kan hanya menyebutkan contohnya. Jadi di sini Ibu mau kalian memberikan atau menampilkan gambarnya juga, agar kalian bisa mengetahui oh ikan lohan ini ternyata yang seperti ini, ternyata pohon mahoni seperti ini, pohon jati seperti ini. Jadi masing-masing dari tingkat gen, spesies dan ekosistem itu 5 gambar ya, dan per orang tidak boleh sama. Karena kan keanekaragaman hayati atau makhluk hidup di dunia ini kan sangat banyak. Jadi dari masing-masing orang Ibu rasa jika berbeda gambarnya itu tidak masalah. Boleh? Baik. Jadi sekarang mana ketua kelas ya? Oh Raihan. Raihan tolong dipimpin doanya sebelum kita pulang. Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa agar pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jadi tolong untuk kursi yang di bentuk kelompok tadi dikembalikan seperti semula. Ya Ibu. Dan Ibu juga minta tolong ya kepada kepala sekolah supaya dipulangkan kebetulan. Baik, Ibu rasa cukup. Dan sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian masih semangat dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu. Dan untuk guru terima kasih juga ya karena sudah menyaksikan papan. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar. Dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum